perkenalkan nama saya Andita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Bank dan Lembaga Keuangan. Dengan materi yang akan saya bawakan ialah perusahaan asuransi dan dana pensiun dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM Universitas Pancasakti Bekasi. Yang pertama ada asuransi. Asuransi ialah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Prinsip-prinsip dalam asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada insurable interest, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua ada utmost good faith, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dengan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang terakhir ada proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang selanjutnya ada indemnity, yaitu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian, atau dalam pasal KUHD pasal 252-253 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang selanjutnya ada subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang selanjutnya ada contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Yang selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian atau general insurance, yaitu asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah yang pertama ada asuransi kebakaran, meliputi kebakaran, ledakan petir, kecelakaan pesawat terbang, dan lainnya. Dan ada asuransi pengangkutan yang meliputi marine hull atau asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin dan perlengkapannya. Dan ada marine cargo, yaitu asuransi pengangkutan kargo di laut. Dan yang ketiga ada asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Beberapa orang beranggapan bahwa jenis asuransi jiwa ini sama dengan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran hanya setelah seseorang meninggal, dan ada juga perusahaan yang menyediakan pembayaran sebelum seseorang tersebut meninggal. Yang keempat ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan asuransi sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan kepada para anggota asuransinya yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sakit, cacat,
cedera, dan hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jenis-jenis asuransi kesehatan meliputi: yang pertama ada asuransi berjangka, yang kedua asuransi tabungan, yang ketiga asuransi seumur hidup, yang keempat asuransi kontrak anuitas, dan yang kelima ada asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dari resiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi lain. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hari terjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada reasuransi atau reinsurance, merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk treaty, bentuk fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Yang selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari: yang pertama, dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Berikutnya ada sumber referensi dari Google yang saya dapatkan. Terdapat 3 link dari mata kuliah asuransi dan dana pensiun. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dengan materi yang saya bawakan ialah asuransi dan dana pensiun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.